الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita teruskan lagi untuk pertemuan malam Selasa. Kita ulang yang kemarin, pembahasan sepintas tentang masalah al-batnu, anggota badan yang berikutnya yang harus dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa amal batnu, anapun utawi weweteng perut, adapun perut ya, fafadhu mongkon jaga sira ing baten. Maka jagalah perut kita. Min tanawulil haram, saking mangan barang haram. Wasyubhati lan syubhat. Jaga perut kita dari makan sesuatu yang haram dan syubhat. Wahris lan nubo siro, maksudnya berusaha semangat. Ala tolabil halali ing atase nyubrih barang halal. Kita berusaha semangat untuk mencari barang makanan-makanan yang halal. Fa idza wajadtahu mongko nalikane nemu sapa sira ing halal. Ketika sudah mendapatkan makanan halal, rezeki halal kita dapatkan, fahris mongko lobo sira, berusaha maksimal. Ala antaqata sira ing atase yen to ngalap cukup sira minhu saking halal, alama ing atase barang dunasyibai kang saking sore wareg. Jadi ketika kita sudah menerima atau mendapatkan rezeki halal, maka langkah selanjutnya yaitu kita mengambilnya atau memakannya itu secukupnya saja, tidak sampai kenyang, tidak sampai kekenyangan. Jadi taqatasir ala dunasyiba. Kita cukup mengambil rezeki halal yang diberikan Allah kepada kita, yang kita makan, tidak sampai kekenyangan. Walaupun itu rezeki yang diberikan banyak sekali, boleh untuk diberikan tetangga-tetangga dan sebagainya. Karena kalau sudah terlalu kenyang, israf, itu jatuhnya bisa menjadi haram. Fa inna syiba'a krana sak temene wareg iku yuqasi ngatosake apa syiba al-qalba ing ati, karena yang namanya kenyang itu efeknya bisa menjadikan hati itu keras. Ketika hati itu menjadi keras, sulit untuk menerima mu'idzah, sulit untuk menerima kebenaran. Ketika hati keras itu sulit untuk menerima hikmah. Ketika hati keras itu kemudian sulit untuk menerima ilmu Allah. Seperti itu. Karena pusat daripada tubuh kita itu kan al-qalb, hati. Kalau hati kita menjadi bersih, menjadi hati yang lemes, yang empuk bahasanya, maka gampang sekali untuk diberi sentuhan-sentuhan ruhaniyah, sentuhan-sentuhan ilahiyah dan sebagainya. Tapi kalau hati yang keras, ada sesuatu di depan mata yang harusnya kita bisa muncul rasa iba, belas kasihan pun kadang-kadang mata tidak bisa melihat. Maka kata Bang Haji itu, lagunya itu luar biasa itu, yang buta mata hatinya. Jadi bukan mata kita yang asli yang buta, tapi mata hati. Nah, ketika keras itu menjadi buta mata hatinya. Oyub situ lan ngrusak ake opo siba adihna ing limpate akal. Akal kecerdasannya menurun karena terlalu banyak kenyang. Oyub tilu lan batalake atau ngrusakake opo siba al-hifdho ing apalan. Apa yang sudah ada dalam memori pikiran kita dengan banyaknya kenyang itu menjadi hilang, menjadi rusak. Wayus tilu lan ngebotake apa syifa al-a'dha aing pira-pira anggota badan anil ibadah saking ibadah wal ilmi lan ilmu. Wa yuqawi lan nguatake apa syifa asyahwati ing pira-pira syahwat. Jadi nanti syahwatnya justru yang kuat ketika banyak kenyang itu. Wa yansuru lan nulungi apa syifa junudasyaiqani ing pira-pira bala tentarane setan. Jadi syifa kenyang itu
memberikan pertolongan kepada teman-temannya setan untuk nantinya membangkitkan syahwat-syahwat yang tidak baik. Kemudian anggota badan jadi, saya sampai meneliti, orang ketika bekerja, ketika dalam kondisi perut yang belum dikasih makan, itu bisa ya istilahnya bukan yang lapar sekali ya, intinya perut belum ya sudah ada toleransi, itu bisa semangat sekali bekerja. Begitu kemudian jam makan, setelah makan selesai itu justru agak lemes, butuh adaptasi dulu, kita adaptasi sekitar setengah jam sampai 1 jam baru kemudian semangat lagi. Itu beberapa kali diperhatikan seperti itu. Jadi memang makan kalau kenyang itu anggota badan itu juga terasa berat, tidak hanya dari masalah segi ibadah, bekerja pun sama seperti itu. Bekerja seperti umumnya tukang batu, tukang kayu dan sebagainya. Banyak orang sehabis makan itu biasanya tidak langsung kerja tapi duduk dulu. Ada yang duduk kemudian sambil merokok dan sebagainya. Wasyiba'u tawi wa'at minal halali saking barang halal, kenyang dari sesuatu yang halal iku mabda'u kulli syarrin, dadi nggon kawitane saben-saben perkara ala. Jadi kenyang dari sesuatu yang halal saja menjadi awal permulaan sesuatu kejelekan. Fakaifa minggu hale kaya apa man utawi minal harami, fakaifa minggu hale kaya apa minal harami utawi syifa saking barang haram. Mungkin kalau dari barang halal saja menjadi mabda'u kulli syarrin, jadi awal mula dari perbuatan-perbuatan kejelekan, bagaimana kalau orang itu kenyang dari barang-barang haram, naudzubillah, itu sudah malapetaka itu. Wa thalabul halal utawi golek barang halal, mencari rezeki halal iku fardhatun fardu ala kulli muslimin ing ate saben-saben wong Islam. Mencari rezeki halal itu fardu bagi setiap orang Islam. Bahkan ketika orang mencari rezeki halal kemudian meninggal, itu bisa dihukumi syahid karena meninggal dalam kondisi beribadah. Ibadah apa? Ibadah mencari rezeki halal. Orang punya tanggungan keluarga saat ini, umpamanya tanggungan keluarga, anaknya sekolah, kemudian harus makan, istrinya juga sama, belum mempunyai bekal makan untuk dimakan hari itu, kok kemudian orang tersebut tidak keluar untuk mencari rezeki halal, malah kemudian umpamanya orang tersebut melakukan ibadah sholat sunnah umpamanya, sementara tingkat ketawakalannya tidak begitu kuat, itu malah tidak dianjurkan. Anjurannya ya kerja, ya gitu, untuk mencari barang rezeki halal. Walaupun rezeki itu mungkin bukan dari masalah kerja itu, karena kerja itu adalah perintah. Sementara rezeki itu adalah urusan Allah. Yang membagi Allah, yang memberikan rezeki Allah. Kerja itu perintah. Perintah orang untuk bekerja. Idza qudiyatis shalah yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di ayat surat Al-Jumu'ah kalau enggak salah. Wa idza qudiyatis shalat itu tasyiru fil ardi, lupa jadinya, yang untuk mencari fadlnya Allah itu intinya, untuk mencari fadlnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikri wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah, mencari fadl dari Allah, kemudian wadhkurullaha dzikran katsira, dan kemudian zikir kepada Allah, zikir yang banyak. Jadi mencari mencari rezeki halal itu fardu bagi setiap orang Islam. Wal ibadatu utawi ibadah. Tadi ya, wal ibadatu utawi ibadah, wal ilmu lana ilmu, golek ilmu. Ma'akilil harami sertane mangan barang haram, ibadah, cari ilmu, tapi disertai dengan makan barang haram. Iku kalbina kaya membangun ala sarjini ngatasé telepong, ingatnya telepongan. Maksudnya seperti orang membangun di atas tempat najis gitu loh, di atas tempat kotoran hewan. Faidha konik tanalikan nrimo sira fisanati dalam setahun bi komisin. Ini untuk bantahan, membantah pada orang yang berkata zaman hari gini orang mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ada yang sampai bilang seperti itu. Ini dibantah dengan apa yang Imam Ghazali. Bukan masalah sulit atau bagaimana tentang masalah rezeki halal, tapi sebenarnya rasa malas itu atau kecanduan dengan yang haram itu
yang kemudian menjadikan orang itu tidak memikirkan tentang masalah halal haram. Tapi Imam Ghazali menyampaikan faida qani'ta nalikane nrimo sira, ketika kita menerima bisanati dalam setahun ya komisin kelawan klambi kurung siji dengan satu baju khasinin kang kasar, ya bangunnya baju yang tidak begitu bagus lah, baju biasa standar, nggak harus pakai merek-merek gitu. Wa fil yaumi lan dalam sadina walailati lan sewengi biro khifa ini kelawan roti loro, sehari semalam cukup makan 2 piring minal khashkari saking barang kang asor, artinya dengan apa namanya, kalau di sini ya tidak harus pakai lauk yang mewah-mewah. Watalok telan ninggal sapa sira atala dudaing enak-enakan bi atyabil udmi kelawan lebih enake piro-piro lauk, nggak usah mencari lauk yang bermacam-macam yang berwarna-warna, nggak usah, diterima apa adanya. Lam yu awis kamangka ora ngapesake ing sira minal halali saking barang halal apa ma barang yakfi kakang nyebut pemain sira. Kamu nggak akan kesulitan untuk mencari sesuatu yang halal jika kamu bisa menerima cukup baju setahun sekali, ya nggak usah yang mewah-mewah, yang biasa saja sudah cukup. Makan pun seperti itu, yang penting kenyang, bisa untuk apa, menjadikan badan kita sehat, kemudian untuk beribadah, nggak usah menuruti ini harus enaknya makan ini nih, ini yang sore-sore kayak ini harus enaknya ini harus nasi goreng ini, atau wah ini sore-sore kayak gini ya harusnya sop buntut ini biar badan hangat. Kalau sudah seperti itu, yang dituruti apa yang menjadi keinginan, ya nanti kerepotan. Tapi kalau apa yang ada dinikmati, tidak usah memikirkan lauk pauk yang bermacam-macam, tidak akan menjadikan mencari kecukupan rezeki halal itu menjadi repot, itu tidak asli cukup. Kalau memang seperti itu kondisinya, yang menjadikan repot untuk mencari seolah-olah tidak berdaya untuk mencari yang halal saja kerepotan itu karena menuruti itu tadi nafsunya. Baju sudah banyak masih pengen lagi, akhirnya beli baju, padahal kebutuhan yang lain masih ada. Anak sekolah kadang butuh bayaran, nggak ada untuk bayaran, kenapa? Uangnya untuk membeli baju, untuk beli motor, padahal motor sudah ada. Biasanya kadang-kadang seperti itu. Kalau halalu tapi barang halal itu kasirun akeh, banyak sekali. Barang halal itu banyak. Walaisal norawono iku alai kang atase sira apa anta tayakona yen tong yakin akeh sira. Bahwa tinal umuri ing pira-pira batine perkara. Enggak usah kita untuk meyakinkan dengan apa sampai mendalam tentang batinnya sesuatu, maunya sampai di dipersulit diri kita sendiri, ini asal mualanya dari mana, ini jangan-jangan ini pernah melalui proses haram, ini nggak boleh, nggak seperti itu. Kita lihat yang zahir saja, kita bermuamalah dengan orang lain, kalau sudah sesuai selesai itu aja, nggak usah ini jangan-jangan nggak usah seperti itu. Bala alaika balik wajib ingatasi sira, balik iku wajib ingatasi sira antah tari utawi ento ngrumaksa sira mimma saking barang yang harus, yang wajib itu kita menjaga dari sesuatu tak lamu kang ngerti ya atau kang yakin sira annahu sak temene ma iku haramun haram, yang harus kita lakukan kita menjaga dari sesuatu yang yakin bahwa itu haram gitu. Bahwa itu adalah haram, itu kita jaga untuk tidak memakannya gitu loh. Jangan sampai kita wah makan hasil curian, kita mencurinya, ya. Bukan hak kita makan. Nah, intinya seperti itu. Harta anak yatim dimakan, nah, dan sebagainya. Autadunnu antah tadi autadunna ya, atau nyono sira ana usah teman maik haramun haram, atau kita punya prasangka ya kuat. Don itu prasangka kuat bahwa itu adalah haram. Don yang lawan don dengan prasangka hasola kang hasil apa don min alamatin saking terdengar najisatin kang lestari makrunatin kang den barengi apa alamat bil mali kelawan bondo. Jadi don sesuatu itu haram itu dengan don, dengan prasangka yang hasil dari tanda-tanda yang jelas yang ada pada harta tersebut. Kalau zonnya seperti itu ya kita beratkan bahwa itu haram karena sudah ada apa indikator yang menguatkan tentang keharaman itu. Wa amal maklum, anapun itu barang kang maklum iku zahirun maka zahir. Jelas. Kalau yang maklum bahwa yang sudah diketahui
keharamannya itu sudah nggak usah dibahas, bahwa memang tinggalkan. Amal madnun anapun utawi barang kang den nyono, barang yang masih menjadi prasangka. Prasangka itu halal atau tidak sih gitu. Bi alamatin kelawan alamat iku bahwa mengkotai madnun iku malus salat sultani bandane sultan. Sultan-sultan yang ini yang punya apa namanya yang mungkin dikhawatirkan tidak adil itu madnun, tapi oh ini orang baik, sultan tadi baik, orang baik ya jelas itu menjadi satu yang halal. Tetap bagaimanapun bagaimana orangnya. Wong sultan kalau nggak ada sultan juga repot, nggak ada pemimpin kacau malah, nggak ada pemerintah gimana mau berjalan apa namanya kepemerintahan ini ketika tidak dipimpin oleh pemimpin. Bentuknya seperti apapun yang namanya pemimpin itu ya diikuti perintah-perintahnya dan sebagainya selagi itu tidak melanggar atau menentang dengan aturan Allah SWT. Selagi itu bukan perintah maksiat maka harus diikuti. Ini madnun saja, madnun bahwa prasangka kalau indikatornya ini pemimpin baik, pemerintah juga baik, udah beres semuanya, ya udah selesai, itu berarti halal. Wa maluhu lan pira-pira pegawene sultan, wa malun lan bondo, wa maluman lan bandane wong lakas bakang ora kasab iku lahu katuman illa minan niyahati angin saking metik mayit. Dan hartanya orang yang tidak punya penghasilan kecuali dari penghasilannya itu penghasilan dari sesuatu yang jelas-jelas itu adalah sesuatu yang haram. Di sini contohnya niyahah. Niyahah itu adalah orang nangis sambat-sambat, memanggil-manggil orang yang sudah meninggal. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Itu dibayar. Nangis dengan meraung-raung, dengan memanggil-manggil 1 jam, umpamanya 100.000. Wah, jadi penghasilan. Wah, bahaya itu. Nah, kemudian setelah keluar dari tempat nangisan itu, kemudian untuk membeli bakso umpamanya. Nah, ini bakul baksonya hati-hati ini. Tapi umumnya nggak tahu, nggak usah nyari tahu ke dalam-dalam, nanti kalau ke dalam kesulitan. Ya intinya orang beli bakso ya udah, kalau orang tukang bakso beli bakso nggak usah ditanya ini uangmu halal apa haram, ini dari mana, oh kerepotan nanti. Nah, kalau orang mau jualan ya dilihat indikatornya, orang ini bawa uang mau membeli ya selesai. Yang penting transaksinya Pak benar. Asal muasal uang itu dari mana. Tapi kalau benar-benar tukang baksonya tahu ini copet ambil uang dari apa salah satu korbannya, kemudian nih saya habis nyopet buat buat beli bakso lah, agak butuh hangat-hangat ini uangnya, ya tadi nyopet loh. Nah, kalau seperti itu jangan, mending nggak usah dibayar, udah kamu saya kasih aja nih, mungkin seperti itu. Au bai'ul khamri tawa adalah arak, au bai'il khamri tawa adalah arak, awir riba tawa riba, benar-benar riba. Riba itu ya menjadi orang meminjamkan uang dengan tujuan benar-benar itu sebagai penghasilan untuk dengan niat untuk memperbanyak. Untuk memang riba itu agak ribet. Jadi niat awalnya itu memang benar-benar untuk memperbanyak harta. Nah, untuk bank gimana Pak? Beda, bank beda. Beda untuk bank itu selalu menjadi perdebatan, Kita utang di bank dalam jangka 1 tahun, kemudian dari nilai uang yang kita pinjam 10 juta dalam waktu 1 tahun sekian berubah menjadi sekian. Ya karena memang nilai kurs uang juga naik. Nilai kurs uang itu juga mau tidak mau naik. Uang 5.000 5 tahun yang lalu dengan 5.000 sekarang itu beda sekali. Kita 5 tahun yang lalu pinjam uang sebanyak 1 juta. Kemudian kita sahur dalam 10 tahun yang akan datang 10 juta lagi. Itu juga 10 juta nilai uang pada 10 tahun yang lalu dengan 10 juta 1 juta nilai uang sekarang itu sudah beda. Karena kurs uang itu memang naik terus. Maka jangan, wah ini jelas riba ini. Dulu 10 tahun saya pinjam uang 1 juta, maka kemudian gini kok katanya harus nyaur, harus membayar sekian. Coba 1 juta pada saat itu untuk membeli kambing, sudah dapat kambing yang bagus. Tapi kemudian 1 juta sekarang nggak dapat beli kambing
Satu, kadang satu pun masih kambing kecil. Nah, itu kan berubah nilainya. Maka tidak semuanya kok menjadi pasti riba. Awil mazamir atau biro-biro seruling. Wa khairi dzalik lan liyane mengkono-mengkono mazkur. Min alatil lahwi saking biro-biro alat lahan. Alat yang menjadikan orang itu lupa pada Allah al-muharramati kang den haramake. Fa innaman kana salamene wong alim takang yakin sira anna aktsara malihi. Saat temennya lebih akeh bandane man, orang yang kita yakin bahwa banyaknya harta orang tersebut iku haramun haram, qat'an lan pasti. Fama fama mangko barang tak khuduhu kang ngalap sapa sira ing ma min yadihi saking tangan man. Wa in amkana senajan mungkin wa in amkana senajan mungkin apa ayakuna yen ta ana apa mayakhud iku halal nadiron ingkang longko iku fahuwa mangkotai iku haramun haram. Jadi orang yang kita yakin bahwa sebagian banyak hartanya itu sebenarnya haram, pasti secara pasti jelas barang haram. Kemudian apa yang kita ambil darinya, walaupun mungkin apa yang kita ambil itu bisa juga itu sebenarnya bagian yang halalnya, tapi itu agak sulit, tapi karena memang kebanyakan haram sih. Kemudian kita yang ambil itu sebenarnya barang hak yang halalnya, itu tetap hukumnya haram. Kalau orang tersebut secara yakin bahwa aksar banyaknya hartanya orang tersebut adalah harta yang haram. Li'annahu karena satamane haram iku al-ghalibu kang kaprah, karena haram yang menang. Al-dzan ing atase penyano. Karena yang menang di prasangka orang tersebut ya seluruh hartanya menjadi haram. Wa minal haramilan iku setengah saking barang haram al-mahdhi kang murni, mau ta barang yuk kalu kang den pangan apa ma minal auqafi saking pira-pira banda wakofan. Harta wakofan kemudian kita makan min ghairi syartin saking tanpa syarat, min ghairi syartil waqifi saking tanpa syaratnya wong kang wakaf. Tanpa ada syarat orang yang wakaf sama sekali, kemudian harta wakofan itu dimakan, itu termasuk bagi haram yang murni. Faman mangkote sapane wong iku lam yastaghil, ora ketemu sapa man bin bitafaquhi kelawan ngaji, fama mangkote barang ya khuduhu kang ngalap sapa man ing ma minal madaris saking biro-biro madrasah iku haramun haram. Orang nggak pernah sibuk ngaji, nggak pernah ngurusi madrasah dan sebagainya, maka yang diambil dari madrasah tersebut bagian dari sesuatu yang haram. Iya, makanya harus benar-benar konsekuen bahasanya. Kalau mau mengambil dari itu boleh, asal punya andil, punya saham berupa mungkin kebersihannya, berupa mungkin ilmunya, berupa mungkin dengan ngurusi bangunannya dan sebagainya, bisa untuk mengambil dari sana sebagai mungkin bisyarah, berbunga atau yang lain. Paman udah sawat pane wong iku irtakaba nglakoni man maksiatan ing maksiat turut mengko den tolak pihak kelawan sebab maksiat apa syahadatuhu persaksian iman. Orang kok kemudian melaksanakan maksiat, maka persaksian di sini persaksian dalam nikah, persaksian dalam beberapa hal ya, itu ditolak. Tapi kalau persaksian dalam muamalah tetap boleh. Persaksian dalam muamalah mungkin sebagai saksi hutang piutang nggak apa-apa. Fama mangkutai barang ya aku tuh kang famu te barang ya aku kang ngalap sapa man ing ma bismis sufiyati kelawan asma yaiku ulama sufi bayane min waqfin saking barang wakofan au ghairihi tawaliyane wakofan iku fahuwa mangkutai ma iku haramun haram. Apa saja yang diambil ya dengan dalih itu adalah untuk ulama tasawuf atau ya sufiyah ya, pengambilannya itu dari harta-harta wakofan atau yang lain sebagainya yang milik umum lah intinya, itu haram hukumnya. Pakot karena teman-teman nutur ingsun mata khila syubhati ing bira-bira nggon mlebune barang syubhat wal halal wal haramil haram fi kitabin ing dalam kitab mufradin kang den dhewekake min kutubi Ihya Ulumuddin saking bira-bira kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tentang masalah syubhat awal mulanya barang halal haram dan sebagainya itu
dibahas tersendiri di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Alaika mongko natawana sira bitolabihi kelawan nyuprih kitab fa inna ma'rifatal halal sak temene mongko sak temene ngweruhi barang halal wal haram lan barang haram wa inna ma'rifatal halali sak temene ngweruhi barang halal wa tola bahu lan berat halal iku fardhotun fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam kas sholawatil khamsi kaya salat lima waktu. Jadi sesungguhnya mencari rizki halal, mencari makanan halal, mencari penghidupan yang halal, kemudian mengetahuinya, mengetahui yang halal ini halal, ini haram, itu fardu bagi setiap orang Islam. Jadi mengetahuinya juga wajib, seperti tentang mengetahui tentang hukum masalah sholat dan sebagainya. Wa amal farju anapun utai farji. Wa amal farju anapun utai farji ku fakfadhu mongko njaga sira ing farji. An kulli ma saking saben-saben barang harrama kang ngaramake ing ma sapa Allahu Gusti Allah taala. Adapun farji maka jagalah ya dari setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wakun lan ana sapa sira iku kama qala kaya oleh ngendika sapa Allah Gusti Allah taala walladzina li furujihim hafizun. Kalau surat Al-Mu'minun ini. Surat Al-Mu'minun. Walladzina te wong akeh walladzina tane wong akeh hum kang utawi alladzina li furujihim maring pira-pira farjine alladzina ku hafizun jaga. Dijaga sekali. Kemaluan kita farji baik laki-laki maupun perempuan, jaga benar. Jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pada perzinaan dan sebagainya. Illa ala azwajihim. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini ayat surat Al-Mu'minun ini. Surat Al-Mu'minun. Jadi di antara qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan seterusnya itu kemudian sampai walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin illa ala azwajihim angin ngatasi pira-pira bojone alladzina. Nah, yang halal ya istri sendiri suami itu benar-benar halal aw ma malakat aw ma tawatan malakat kang miliki apa aymanuhum pira-pira tangan tengene alladzina maknanya di sini yaitu budak. Budak maksudnya apa jariyah itu milkul yamin bahasanya. Ini kan sempat menjadi pembahasan isu yang lumayan ramai kemarin ya, tentang ada disertasi masalah milkul yamin ini. Jadi tapi sekarang udah nggak ada perbudakan ini, udah tidak sesuai dengan HAM katanya. Kalau zaman dulu memang ada perbudakan yang kemudian boleh untuk menjadi dipergauli seperti ya memang dinikahi gitu dengan nikah budak beda dengan merdeka beda namanya milkul yamin. Ainahum karena sak temene alladzina iku ghairu malumin ora den wodo tidak tercela tidak dicela wala tusalli wala tasilu lan ora tumeka sapa sira wala tasilu lan ora tumeka sira ila hifdzil farji maring ngreksa farji kita tidak bisa sampai untuk tidak mampu tidak kuasa untuk menjaga farji illa bihifdzil aini kecuali lawan jaga mripat. Nah, kalau menjaga mata yang baik insyaallah nanti farji juga terjaga. Tapi kalau matanya tidak bisa terjaga terus liar, ya lama-lama farji juga tidak terkendali juga. Illa bihifdzil aini ing lawan jaga mripat anin nadhari saking ningali. Wa hifdzil qalbi lan jaga ati anit tafakkuri saking mikir-mikir. Pertama dilihat, setelah melihat kemudian dipikir, diangan-angan terus, dibayang-bayang, bahaya. Wa hifdzil batni lan jaga weteng anis syubhati saking barang syubhat, apalagi orang tersebut makanannya syubhat bahkan makanan-makanannya haram. Nanti
karena makanan haram, makanan itu adalah tenaga, sumbernya dari sesuatu yang haram, maka yang muncul itu mengarahnya pada perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat. Maka bisa terjerumus kepada perzinahan dan sebagainya. Wa hifdzil batni ani syubhat wa ani syibai lan saking kewaregen. Fa inna hadhihi krana sak temene mengkono mazkur arba'ah yaitu apa? Masalah al-ain, al-qalb, tafakkur, terus kemudian apa perut yang kenyang ya. Iku muharrakatun ngobahake li syahwati maring syahwat. Itu semua nanti akan menggerakkan syahwat kita. Kemudian syahwat menjadi kuat, akhirnya butuh pelampiasan dan akhirnya kemudian tidak peduli lagi dengan hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah, menentang. Naudzubillah. Awal mulanya dari sana. Awal mulanya dari melihat. Kalau dilihat kemudian dipikir jangan-jangan sampai nggak bisa tidur. Maka ada istilah apa itu? Mabuk janda. Ada istilah mabuk janda. Itu karena gara-gara tatapan dilirik oleh janda kembang, kemudian sampai nggak ingat apa-apa, sampai keluarga ditinggalkan. Ada beberapa berita-berita di televisi kadang sampai seperti itu kejadiannya. Kenapa? Ya karena diawali dari melihat. Maka kemudian fungsi daripada menikah itu kan akhadun lil basar. Fungsi daripada menikah itu supaya lebih bisa lebih memejamkan mata kita. Jangan terlalu belalakan, jangan terlalu lebar memandangnya sampai sana-sana yang bukan haknya kemudian dipandang terus sampai menjadi masuk ke dalam pikiran yang angan-angan sehingga menggerakkan syahwat sehingga kemudian muncul untuk tindakan-tindakan yang mengarahnya kepada kemaksiatan. Jadi syibah, kemudian tafakur, memikir-mikir tentang kemaksiatan kan, itu diawali dari melihat kemudian dipikir itu yang menggerakkan kepada syahwat. Fa inna hadhi qasama arba'ah iku muharrakatun ngobahake li syahwati maring syahwat mamahari siha lan bira-bira nggon munculnya syahwat, nggon awal mulanya syahwat. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan farji yang harus benar-benar kita jaga. Jadi farji kita ya kita jaga benar dari masalah. Intinya masalah perzinahan. Maka ada salah satu doa di antara doa Nabi itu supaya dijaga na'udzubika di antaranya minaz zina gitu. Karena zina itu wala taqrabuz zina. Mendekat saja nggak boleh, apalagi melaksanakannya. Mungkin seperti itu untuk pada malam hari ini. Mungkin kalau ada beberapa hal yang bisa didiskusikan nanti didiskusikan pada melalui WA dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tadi sedikit ada yang diulang karena kemarin trouble. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah, diberi ilmu yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita lebih tertata hidup kita, ditata oleh Allah, kita diberi rezeki yang halal, sehingga bisa kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق شر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.